Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya pada materi matematika wajib untuk kelas 12. Nah, untuk pembahasan kali ini mengenai permutasi ya. Nah, permutasi itu bagaimana sih? Permutasi itu apa sih? Gitu, apa coba? Nah, nanti kita akan membahas ke contoh-contoh soal mengenai permutasi. Permutasi itu jadi nanti penyelesaian atau bukan penyelesaian ya. Soalnya itu memperhatikan urutan ya. Soalnya itu memperhatikan urutannya gimana maksudnya. Oke. Nah, kita harus ingat dulu tapi di sini permutasi adalah suatu permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang berlainan adalah penempatan R unsur itu dalam suatu urutan. R-nya harus kecil daripada N atau N-nya harus lebih besar daripada R, sama saja. Oke, permutasi itu formulanya biasanya seperti ini ya. Permutasi dari N diambil R atau bisa saja permutasi dari N diambil R. Nah, bisa aja seperti ini ya simbolnya. Nah, permutasi itu N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Oke, nah kita langsung saja ke contoh soal. Ini kan contoh soal dari permutasi sudah ada nih, sudah saya bahas nih pada pertemuan sebelumnya. Tapi pakainya kaidah pencacahan. Nah, selain kaidah pencacahan ternyata bisa diselesaikan dengan menggunakan permutasi. Coba gimana caranya? Di sini kita harus lihat dulu, harus bisa membedakan dulu antara permutasi dan kombinasi ya nanti. Dalam permutasi ini, coba ini kan terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara. Jadi dari 5 orang siswa itu misal terpilih ya, terpilihnya itu terpilih 3 pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara ya. Nah, itu disebut dengan permutasi. Kalau kombinasi itu bagaimana? Kalau kombinasi itu misal banyak cara untuk memilih 3 pengurus. Nah, tidak ada yang terdiri darinya ya kalau dalam kombinasi. Jadi, kalau dalam kombinasi itu berapa banyak cara untuk memilih 3 pengurus? Dari 5 orang siswa. Nah, itu kombinasi ya. Jadi di sini tidak memperhatikan urutan, dia nanti yang 3 orang jadi sekretaris, ketua, bendahara gitu kan. Nah, kalau dalam permutasi ini ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendahara. Jadi ada urutannya, ada jabatannya gitu loh. Oke, kita coba ya selesaikan. N-nya harus lebih besar dari R atau begini. Kan ini memilih 3 pengurus dari 5 orang siswa. Di sini berarti ada berapa siswa seluruhnya? Ada 5 siswa ya. Seluruhnya itu ada 5 siswa. Diambil 3 pengurus. Ya. Berarti P dari 5, permutasi dari 5 yang diambil 3. Nah, ya. Kan ini N lebih besar dari R, ini N-nya lebih besar dari R, gitu. N-nya berapa berarti? 5 faktorial, dibagi N-nya berapa nih? 5 dikurang R-nya 3 faktorial, berarti 5 dikali 4. Atau gini, dikali 3 faktorial. Ya, ini 5 dikurang 3 faktorial berapa nih? 2 faktorial. Oh, ini harusnya di sini dikali 2 faktorial. Ini dibagi berarti 5 kali 4 kali 3 hasilnya adalah 60 gitu ya. Atau ada cara mudah. Nah, kalau cara mudah dalam permutasi ini penyelesaiannya gimana? Nah, ini kan 5 diambil 3. Kita uraikan saja. Ini kan ada 3 kali nih. 5 diuraikan 3 kali. 5 dikali 4 dikali 3. Berarti hasilnya adalah 60 cara ya untuk memilih 3 pengurus yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara. Gitu ya. Kalau kalian mau pakai penyelesaian menggunakan kotak
kosong yang kemarin saya berikan, ini sama aja kan hasilnya 60 cara gitu. Atau misal nih ginilah, ini ada ketua, ini ada sekretaris, ini ada bendahara ya. Ketua berarti kan ini ada berapa siswa seluruhnya? 5 siswa. 5 siswa ini bisa seluruhnya bisa jadi ketua? Bisa, 5. Ya. Karena sudah ada yang menjadi ketua, berarti dia tidak bisa lagi menjadi sekretaris. Nah, berarti ini yang tersisa berapa nih? Ini A, B, C, D, E. Nah, yang jadi ketua itu misal si A. Nah, berarti yang jadi sekretaris kemungkinan ada berapa nih? Ada 4 orang. Misal si B. Yang bendahara kemungkinan ada berapa? Ada 3 orang. Misal si C. Gitu. Jadi ini sama aja, 5 kali 4 dikali 3 hasilnya adalah 60. Jadi mau pakai cara mana aja bisa kalau dalam permutasi gitu ya. Nah, selanjutnya dari digit-digit satuan 01 sampai 9 akan dipilih 3 digit berbeda untuk membentuk pin. Nih, ingat di sini 3 digit berbeda katanya ya. 3 digit berbeda. Kalau 3 digit berbeda berarti dia tidak boleh sama ketika sudah digunakan digitnya gitu kan. Jadi misal digitnya itu 1, 1, 2, 3, 4, 5. Ini nggak boleh karena di sini tidak boleh ada digit yang sama. Jadi harus 1, 6 misal 2, 3, 5 gitu. Kalau ini boleh gitu ya. Nah, ini dinamakan dengan permutasi. Jadi nggak boleh ada yang berulang atau nggak boleh ada yang menempatin gitu loh ya. Nah, coba. Nih, sekarang kita lihat di sini. Dari digit-digit satuan akan dipilih 3 digit berbeda untuk membentuk pin. Digitnya ada berapa nih di sini? 0, 1, 2 sampai 9 ada berapa? Ada 10. Berarti si digitnya itu ada 10. Jadi permutasi dari 10 akan dipilih 3 digit berbeda untuk membentuk pin. Diambil 3 kan? Si permutasi 10 diambil 3. Berarti gimana nih caranya? Caranya adalah 10 faktorial dibagi. 10 faktorial dibagi berapa? Dibagi 10 dikurang 3 faktorial. Gitu. 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 7 faktorial. Nah, ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah 720. Atau cara mudahnya adalah gimana? P, 10. Diambil 3 berarti 10-nya kita uraikan 3 kali. 10 dikali 9 dikali 8. Hasilnya adalah 720 cara gitu, sama aja ya. Ini cara cepat gitu ya. Oke, kita sekarang lanjut ke permutasi dengan unsur yang sama. Nah, penyelesaian menggunakan permutasi unsur yang sama itu seperti ini ya. Seperti ini. Kita coba selesaikan. Saya punya angka 1, 2, 3. Ada berapa cara angka itu bisa diacak ya? Ada berapa cara? Bisa. Ini bisa menjadi berapa aja nih? Ini bisa menjadi 1, 2, 3, terus bisa menjadi 1, 3, 2, bisa menjadi 2, 1, 3, 2, 3, 1, terus 3, 1, 2, gitu kan. Terus 3, 2, 1, gitu ya. Nah, ini bisa 1, 2, 3, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini bisa 6. Ada kemungkinannya bisa disusun dengan 6 cara ya. Berarti kalau 6 cara itu gimana? 6 cara itu adalah 6. 6 itu sama aja dengan berapa coba? 6 itu sama aja dengan 3 kali 2 kali 1 gitu kan? 3 kali 2 kali 1 atau 3 faktorial.
Nah, 3 faktorial berarti ada 1, ada 2, ada 3. 3 faktorial. Jika misalkan angkanya sama, kemungkinannya itu adalah 3 faktorial saja. Ya, gitu. Ini hasilnya 6. Nah, kalau misalkan unsur yang sama gimana? Kalau unsur yang sama, ya. Kalau unsur yang sama berarti di sini coba 112 dia bisa membentuk berapa aja? 112, 121, 211 gitu kan. Nah, ini kan membentuk unsur yang sama. Jadi 112, 121, 211. Nah, kalau misalkan unsurnya seperti ini ada berapa kemungkinan? 1, 2, 3. 3 ya. Ada 3 kemungkinan. Kalau ada 3 kemungkinan, apakah di sini 3 faktorial? Bukan, kan 6. Apakah di sini 2 faktorial? 2 faktorial hasilnya 2 kali 1? Bukan. Berarti gimana dong kalau misalkan seperti ini? Nah, kita lihat di sini. Ini ada berapa angka? Ada 3 angka ya. Semuanya ada 3 angka. Berarti 3 faktorial. Karena ini pun 3 angka, ada 3 kemungkinan. Tapi di sini harus dibagi oleh. Nah, kita lihat di sini. Yang sama itu 1, 1. Satu-satunya ada berapa kali? Satu-satunya ada 2 kali. Yang 2 itu hanya 1 kali gitu kan. 2 faktorial, 1 faktorial. Kita uraikan. 3 dikali 2 faktorial dibagi 2 faktorial, karena 1 faktorial adalah 1. Sebenarnya kalau yang 2 ini nggak usah ditulis lagi ya. Cukup sampai di 2 faktorial saja. Ini dibagi hasilnya adalah 3 gitu. Nah, sehingga ketika ada yang unsur yang sama, berarti caranya kita lihat jumlahnya ada berapa, dibagi oleh yang samanya gitu. Nah, kita coba ke contoh ini nih, 22113331 gitu. 2211, kalau misalnya ada 2211 ini ada berapa angka? 1, 2, 3, 4. Ada 4 faktorial dibagi oleh 2-nya itu berarti ada berapa kali? Ada 2 faktorial. Satunya ada berapa kali? Ada 2 faktorial. Nah, kita uraikan berarti 4 dikali 3 dikali 2 faktorial dibagi oleh 2 faktorial dikali 2 dikali 1 gitu. Ini 2 ya, berarti hasilnya adalah 6. Oke. Nah, yang ini yang terakhir. 1, 2, 3, 4. Sama ini juga ada 4 ya. Nah, 3 ini ada berapa kali? 1, 2, 3. Ada 3 kali. Yang satunya nggak usah ditulis. Ini 3 faktorial. 4 dikali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Berarti hasilnya adalah 4 gitu ya. Nah, kalau misalkan saya punya, buatlah susunan huruf dari huruf-huruf matematika. Matematika ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Berarti di sini ada 10. Berarti jadi berapa? 10 faktorial dibagi. M-nya ada berapa? M 1, 2. 2. A-nya ada berapa? 1, 2, 3. Terus T-nya ada berapa? T-nya ada 2. Terus E, I, K itu mah 1 semua. Berarti nggak usah ditulis. Berarti 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan, kita uraikan, 10 dikali 9 kali 8 dikali 7 kali 6 kali 5 kali 4 dikali 3 faktorial dibagi oleh 2 faktorial itu berarti kan 2 dikali 1 dikali 3 faktorial, ini nanti kita bagi dengan yang ini, dikali oleh 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1 gitu. 2 kali 2, 4. Ini bagi aja dengan yang ini. Nah, 10 kali 9, 90. Sampai berapa nih hasilnya? Matematika berarti ada berapa? Ada
15 1200. Banyaklah hasilnya pokoknya. Gitu ya. Oke. Nah, kita akhirnya sampai pada permutasi siklis. Permutasi siklis itu bagaimana? Siklis itu apa siklis? Siklis, ada yang tahu siklis? Siklis itu berarti melingkar. Ya. Nah, banyak permutasi N unsur yang disusun melingkar sama dengan P sama dengan N dikurang 1 faktorial. Misal A, B, dan C disusun secara siklis. Nah, si A, si B, si C disusun secara siklis. Berarti dia nyusunnya secara melingkar. Berarti ada A, B, C. Gitu ya. Ini kan A, B, C. Berarti ada A, ada B, ada C. Gitu. Nah, berarti si ini bisa kan berubah menjadi C, AB, bisa kan berubah seperti itu. Terus bisa kan ini pindah lagi menjadi B, C, B, C, A, gitu kan. Terus ini bisa lagi kan menjadi A, C, B, A, C, B ya, muter nih. Terus ini juga bisa menjadi B, A, C, gitu kan. Terus ini juga bisa menjadi C, B, A, gitu ya. Nah, kita sekarang putar. Ya, putar. Ini sesuai dengan arah jarum jam. Muternya sesuai dengan arah jarum jam, gitu. Berarti gini nih. Ini gini, ini gini, ini gini. Nah, berarti kita bisa tahu di sini. Dia susunannya akan berbentuk apa aja nih? Ini kan bisa membentuk ABC. ABC. Ini kan bisa membentuk CAB. Tapi ini tidak tidak hanya kemungkinan CAB saja. Ini kan bisa juga membentuk ABC, ya kan? Jadi ini juga bisa membentuk ABC. Nah, ini ABC juga sama ya. ABC juga sama, bisa membentuk seperti ini. Kemudian ini ACB. ACB. Ini ACB juga nih. ACB juga. Ini ACB juga. Sebenarnya di sini kemungkinannya hanya ada berapa? Hanya ada 2, ya. Nah, sehingga di sini jika ada permutasi siklis adalah N dikurang 1. N-nya berapa? ABC. Berarti ada 3 dikurang 1 sama dengan 2 kemungkinan. Ini ada 2 kemungkinan. Nah, sehingga dapat disimpulkan di sini jika permutasi siklis itu yang satu harus diam. Misal, yang A saja yang diam. Yang bisa berubah tempat hanya B dan C. Ini kan A diam nih. A diam. A, B, dan C. Berarti B dan C-nya ini bertukar. Gitu. Ini kan B, ini C. Ini B, ini C. Berbeda kan? Kalau ini mah nanti kemungkinannya akan menjadi A, B, C lagi. A, B, C lagi. Ini B, A, C lagi. Ini B, A, C lagi. Jadi, yang satu diam. Biar nanti nggak berulang lagi untuk kasus-kasus selanjutnya. Gitu ya. Nah, kita coba ke contoh soal lain. Gini, pengurus OSIS inti di SMA Dharma Karya akan mengadakan rapat sebanyak 8 siswa. 4 siswa diantaranya laki-laki dan 4 siswa diantaranya perempuan. Mereka rapat dengan membentuk meja bundar. Oke. Kalau mereka rapat dengan membentuk meja bundar, berarti bagaimana nih? Untuk yang pertama, mereka duduk tanpa syarat. Kalau mereka duduk tanpa syarat, mereka bisa di mana aja kan? Misal untuk yang pertama, membentuk meja bundar ada si A, si B, berapa orang nih? 8. C, D, E, F, G. 1, 2, 3, E, 5, 6, 7, H. Ya. Nah, ini nih. Berarti ini ada 8 orang. A, B, C, sampai H. Oke.
Yang pertama, mereka duduk tanpa syarat. Berarti mereka bisa duduk di mana aja. Mereka bisa duduk di sini, di sini, di sini, dan di mana aja. Pokoknya gitu kan. Ini kan meja bundar nih anggap. Oke, berarti permutasi siklisnya gimana? P siklisnya. Kalau misalkan mereka boleh di mana aja, ya udah kita langsung pakai rumus saja. Berarti ini ada 8 dikurang 1. Karena dia semuanya bisa kemungkinan duduk di mana aja kan. Tapi yang satunya harus diam. Sementara yang berpindah-pindah hanya ada ini ke sini gitu kan. Yang mana aja. Berarti hasilnya berapa nih? Hasilnya adalah 7 faktorial. 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hitung aja sendiri hasilnya ya. Oke. Nah, sekarang yang kedua. Kalau yang kedua gimana? Kalau yang kedua gimana nih? 3 pria selalu berdekatan katanya. Kalau 3 pria selalu berdekatan, kita hapus dulu yang atasnya. Nah, 3 pria selalu berdekatan. Berarti, misal, pria itu yang sebentar azan. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kan 3 pria selalu berdekatan. 3 pria, misal atau laki-laki ya, 3 laki-laki ini saya salah nulisnya lah, laki-laki harusnya. 3 laki-laki itu harus berdekatan. Nah, 3 laki-laki ini berarti dia nggak boleh berpindah-pindah dong, ya nggak? Dia nggak boleh berpindah-pindah. Maksudnya si ini nggak boleh nyebar di sini, si ini nggak boleh nyebar di sini, si ini nggak boleh nyebar di sini. Jadi antara ini dengan ini tidak boleh disebar. Ini harus satu kesatuan. Berarti kita anggap satu kesatuan. Nah, berarti yang mungkin ya, yang mungkin untuk berputar itu ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Tapi itu harus ada yang diam 1. Kenapa? Nanti agar tidak ada yang terulang lagi. Berarti gimana? Berarti ini adalah P siklis. Ya, P siklis. Sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 dikurang 1 faktorial. Gitu. Nah, tapi ingat di sini juga ada ya. Ada kemungkinan. Ini, si A, B, C. Si A bisa di B, si B bisa di A, si B bisa di C, si C bisa di A. Itu bisa di mana aja kan? Berarti ini ada berapa? Ada 3 kemungkinan juga yang ini ya, si A, B, C. Ini ada 3 kemungkinan juga atau 3 faktorial. Nah, 3 faktorial maksudnya ya, bukan 3 kemungkinan. Ada 3 faktorial. Jadi dia bisa berputar semuanya. Bisa menempati mana aja. Yang penting selalu berdampingan. Intinya itu ya. Nah, sehingga di sini berarti hasilnya berapa? 5 faktorial dikali oleh 3 faktorial. Berarti 5 kali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya ada pokoknya ya. Nanti silahkan dihitung sendiri. Oke. Atau 720 deh. 720 cara. Nah, ini untuk yang kedua. 1, 2 sudah ya. Sekarang tinggal yang ke nomor 3 dan nomor 4. Oke, kita hapus dulu ya. Oke, kita lanjut sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu laki-laki dan perempuan selang-seling katanya. Jadi si laki-laki dan perempuannya harus selang-seling, nggak boleh ada. Tadi kan laki-laki pink ya. Laki-laki pink, perempuan biru. Kita berbeda gender nih. Harusnya biasanya kan perempuan warna pink, laki-laki warna biru. Kayak saya suka pink gitu. Oke, nah kalau misalkan bentuknya ada seperti ini gimana? Kalau misalkan bentuknya ada seperti ini, berarti, nah jika misalnya, kan pria dan wanita selang-seling katanya. Ingat, satu harus tetap diam ya, biar nanti nggak ada yang berulang gitu ya. Oke, satu harus diam. Pria di sini, pria ada berapa? Laki-laki ada berapa? Laki-laki itu ada 4 kan? Ada 4. Berarti P siklis dari laki-laki. Ini kan si laki-laki yang pertama kan si A itu diam ya. Berarti ini kalau misalnya si A diam, yang berputar yang mana aja? Ini. 3 orang kan? Berarti 4 dikurang 1 atau 3 orang.
3 orang. Berarti 3 dikali 2 dikali 1. Ini hasilnya adalah 6. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya. Sekarang si perempuan. Perempuan ada berapa orang? Perempuan ada 4 juga kan? Perempuan ada 4 orang. Oke. Nah, perempuan di sini ketika ada 4 orang, 1, 2, 3, 4. Yang diam kan tadi laki-laki. Berarti yang 4 ini bisa berputar nggak? Si B bisa di H, si H bisa di B, bisa di D, gitu kan? Berarti yang perempuan itu adalah P siklis sama dengan 4 faktorial gitu kan? 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. 12 gitu ya. 12 dikali 2, 24. Oke, tinggal kalikan saja. Maka di sini P siklisnya adalah 24 dikali 6 atau 6 dikali 24 itu adalah 144 gitu ya. Oke, nomor 3 sudah. Sekarang nomor 4. Nomor 4 itu pria dan wanita harus selalu berdampingan katanya. Kalau pria dan wanita harus selalu berdampingan gimana? Oke, kita gambar dulu. Oke, nah ini kan perempuan dan laki-lakinya harus selalu berdampingan. Ingat di sini, ini harus satu kesatuan, harus satu kesatuan, harus satu kesatuan, dan yang terakhir harus satu kesatuan. Ini anggap bulat saja ya, atau bundar ya. Ini yang keempat. Oke, berarti ini ada berapa nih? Kita anggap ada 4. Ya, ada 4 apa? Ada 4 kemungkinan yang terjadi. Tapi yang satu harus diam, ingat. Yang satu itu harus tetap diam. Misal yang diam itu yang ini nih. Ini yang diam, kita tandain. Ini yang diam, ya. Berarti P siklisnya itu adalah di sini adalah P siklis sama dengan berapa nih? P siklis sama dengan 1, 2, 3, 4. 4 dikurang oleh 1 faktorial. Berarti 3 faktorial. 3 faktorial itu adalah 6 atau 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya 6. Tapi di sini perlu diingat, si A dan si B walaupun berdampingan, dia bisa ditukarkan. A bisa ke B, B bisa ke A, C bisa ke D, D bisa ke A. Ini berarti ada berapa nih? Ada 2 ya. Ada 2 kemungkinan atau 2 faktorial. Yang ini 2 faktorial, ini 2 faktorial, ini 2 faktorial, ini 2 faktorial. Karena dia bisa berpindah-pindah. Berarti P siklisnya sama dengan, ini kan sudah nih hasilnya, 6 dikali 2 faktorial dikali 2 faktorial, 1, 2, 3, 4. 2 faktorial dikali 2 faktorial. 6 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu ya. Berarti 1, 2, 3, 4. 4 dikali 2 1, 4, 8, 16, 16 dikali 6, 96 gitu. Nah, selesai ternyata nih untuk yang nomor 4 gitu. Nah, jadi mungkin untuk permutasi ini contoh yang terakhir. Jadi alhamdulillah telah selesai untuk permutasi. Kita akhiri saja ya untuk pembahasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat untuk belajar. Ya, tetap semangat. Bentar lagi kalian mau masuk ke perguruan tinggi. Mudah-mudahan kalian keterima di perguruan tinggi negeri. Amin. Semangat belajar ya teman-teman.